Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua saat ini dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Untuk kali ini kita akan membahas kamu versus dia dalam koneksi twin flame. Dan ini adalah general reading yang belum tentu akan cocok untuk semua. Bisa setengah resonate, sama sekali nggak resonate, atau full resonate 100%. Dan kamu bisa tahu readingan ini untuk kamu atau bukan dari energi yang akan saya bacakan nanti. Ada ciri-cirinya, ada energi zodiak, ada charm sio, angka alfabet, dan juga ada nama-nama weton. Oke, seperti biasa kita akan tarik energi dulu ya. Kita akan lihat seperti apa energi dia sebagai divine feminine atau divine masculine, dan seperti apa energi kamu sebagai divine feminine atau divine masculine. Seperti apa energi dia sebagai divine feminine atau divine masculine. Ada Six of Heart. Seperti apa energi dia sebagai divine feminine atau divine masculine. Nine of Club. Oke. Di sini yang saya lihat ini adalah energi di mana seseorang sedang mengambil sebuah pelajaran dari kejadian yang baru-baru ini terjadi atau yang sebelumnya. Ada sebuah kegagalan yang sedang dia hadapi saat ini ya. Entah itu bisa kegagalan dia dengan kamu atau kegagalan dia dengan kehidupan lainnya ya. Entah itu pekerjaan ataupun keluarga dan yang lainnya. Dia merasa ada di beberapa aspek yang dimana dia merasa telah gagal. Dia merasa seperti saat ini sangat down ya, itu yang saya lihat, cukup overthinking, bahkan ada yang stres ataupun depresi. Namun keadaan dia yang seperti ini benar-benar seperti dia pikirannya kayak terbawa ke masa lalu ya, atau kayak flashback kembali apa yang telah terjadi. Dan pelajaran apa yang bisa dia ambil dari semua kejadian ini. Dan kalau misalnya di sini kamu sama dia kayak udah sempet deket dan juga udah cukup intens ya, entah itu ketemuan atau berkomunikasi. Dan kalau saat ini kamu sama dia nggak komunikasi, karena di sini ada energi di mana ada beberapa dari dia nggak komunikasi sama kamu, artinya dia sedang merindukan kamu ya. Ya. Bottom of the deck-nya ada kartu Queen of Heart. Di sini yang saya lihat dia seperti sedang duduk termenung, memikirkan kamu dan nggak bisa move on dari kamu yang saya lihat di sini ya. Dia memiliki perasaan kepada kamu yang sangat dalam. Jadi dia kayak sedang mengingat kamu. Di mata dia, kamu itu seorang yang luar biasa, penuh dengan kasih, secara emosional sangat stabil, bahkan kamu memiliki kasih sayang yang begitu besar. Bagi dia, bagi diri kamu sendiri, bagi semua orang ya. Kita akan lihat seperti apa energi kamu sebagai divine feminine atau divine masculine. Seperti apa energi kamu sebagai divine feminine atau divine masculine? Iya, ini fix kayaknya kebanyakan dari kamu sama dia saat ini sedang tidak berkomunikasi atau sedang terpisahkan oleh jarak ya, misalnya LDR-an bisa juga. Jadi di sini energi kamu separation, two of spades, dimana kamu kayak merasa benar-benar saat ini sedang terpisahkan dengan dia. Eight of Heart. Dan yang saya lihat di sini, di energi kamu di sini, kamu sebenarnya masih menyimpan perasaan yang begitu besar juga buat dia. Tapi kamu kayak tidak mau memperlihatkan. Kamu lebih memilih untuk menyimpan segala perasaan kamu kepada dia di dalam hati kamu, ya.
Bottom of the deck-nya ada kartu Prince of Diamond. Saya melihat di sini saat ini energi kamu sangat-sangat fokus dengan finansial kamu. Kamu benar-benar sangat bekerja keras saat ini. Ini juga menggambarkan energi sebenarnya seperti dia kayak pelan-pelan ingin datang kepada kamu. Kita lihat dari kartu Oracle. Seperti apa energi dia kepada kamu sebagai divine feminine atau divine masculine, dan seperti apa energi kamu kepada dia sebagai divine feminine atau divine masculine. Seperti apa energi dia kepadamu? Enlightenment. Saya merasakan di sini energi dia saat ini seperti sedang mendapatkan sebuah pencerahan, entah dia mendengarkan seperti sebuah nasihat atau saran, bisa dari orang lain, orang terdekatnya, atau mungkin motivator-motivator yang ada di YouTube ya. Saya melihat di sini kayak dia sedang mencari sebuah jawaban atau motivasi atau nasihat ya, dan saya melihat di sini dia sedang mendapatkan pencerahan dari saran-saran atau nasihat orang-orang kepada dia. Karena di sini kayak dia benar-benar mempelajari situasi ya, dia kayak flashback kembali situasi-situasi yang pernah terjadi di antara kalian. Dia mendapatkan begitu banyak pencerahan saat ini. Artinya pertumbuhan spiritual itu sedang terjadi dalam diri dia juga saat ini ya. Dan bagaimana energi kamu kepada dia saat ini? Seperti apa energi kamu kepada dia saat ini? Trickery. Saya melihat di sini bukannya saya nggak ngelihat kalau kamu itu lagi tricky sama dia atau ingin memanipulasi dia, juga enggak ya. Tapi di sini seperti kamu ingin ada suatu pertukaran yang balance ya. Kayak misalnya kamu sudah banyak memberi dan memberi, lalu kamu tidak menerima apa-apa dari dia. Kalau kamu belum menerima apa-apa dari dia, kamu nggak akan bisa memberi lagi selanjutnya. Kamu akan stop memberi karena kamu ngerasa seperti entah dianya cuek, entah dianya tidak merasa atau tidak menghargai pemberian kamu, atau dia tidak memberikan kembali ya apa yang pantas kamu dapatkan, maka kamu kayak ya udah, kalau emang misalnya dia nggak bisa mencintai kamu seperti kamu mencintai dia, ya udah kamu stop mencintai dia. Seperti itu yang saya lihat di energi kamu ya, kurang lebihnya contohnya seperti itu. Bottom of the deck-nya ada forgiveness. Ya, diperlukan sebuah saling memaafkan di antara kalian di sini ya. Ada yang akan minta maaf dan akan ada yang memberi maaf di sini, akan ada forgiveness di antara kalian ke depannya. Dan potensialnya memang di saat kalian tidak berkomunikasi seperti ini atau berjarak seperti ini, yang bisa menyelamatkan itu adalah komunikasi ya. Minta maaf kalau memang dirasa perlu. Jika ada yang merasa bersalah, silakan minta maaf ya. Kalau ada yang merasa mungkin dia sudah minta maaf sama kamu, silakan dimaafkan. Oke, kita akan lihat dari kartu oracle-nya apa yang sedang dia rasakan kepadamu saat ini dan apa yang sedang kamu rasakan kepada dia saat ini. Apa yang sedang dia rasakan kepadamu saat ini?
Apa yang sedang dia rasakan kepadamu? Oke, di sini ada maturity. Apa yang sedang dia rasakan? Oke, banyak kartu, tidak saya ambil ya. Apa yang sedang dia rasakan kepadamu saat ini? Romance. Apa yang sedang dia rasakan kepadamu saat ini? Communication. Oke, di sini yang saya lihat ada maturity dan juga ada enlightenment. Jadi ini adalah sebuah energi yang sangat berkesinambungan yang saya lihat ya. Energi dia sedang mendapatkan sebuah pencerahan dan apa yang dia rasakan kepadamu seperti dia telah memahami sesuatu di sini apa yang sedang terjadi, dan itu membuat dia saat ini semakin bijak dan semakin dewasa dalam merasakan segala sesuatu di sekitar dia, merasakan seperti apa koneksi ini bagi dia, merasakan bagaimana yang sebenarnya dia rasakan kepada kamu, sehingga di sini kayak dia, saya melihat di sini kayak energi dia cukup baik saat ini ya, mengalami sebuah peningkatan spiritual. Dan di sini ada romance yang menggambarkan bahwa dia sangat ingin saat ini dekat sama kamu, memiliki hubungan romance, atau kalau nggak komunikasi dia pengen balikan lagi sama kamu dan memiliki kesempatan untuk memiliki hubungan romance sama kamu ya. Communication, ya di sini dia merasa ingin berkomunikasi dengan kamu, apalagi terutama kalau kamu sama dia saat ini sedang tidak berkomunikasi, dia ingin membuka komunikasi, mencoba berkomunikasi sama kamu. Bottom of the deck-nya ada kartu komitmen. Saya merasakan di sini seperti energi dia kepada kamu ke depannya ingin menaikkan level hubungan kalian menjadi lebih serius, bahkan ke tahap yang berkomitmen ya. Dan apa yang kamu rasakan kepada dia saat ini? Apa yang kamu rasakan kepada dia saat ini? Apa yang kamu rasakan kepada dia saat ini? Soul connection, iya. Kamu selalu merasa terkoneksi dengan dia. Apapun yang terjadi dengan kalian, ribut atau enggak, berjauhan atau berdekatan, seperti koneksi yang kamu rasakan kepada dia nggak bisa hilang. Kamu masih merasakan adanya koneksi jiwa yang begitu kuat sama dia, ya. Apalagi yang kamu rasakan kepada dia? Apalagi yang kamu rasakan kepada dia? Apalagi yang kamu rasakan kepada dia saat ini? Guarded, ada apa ini? Kamu seperti kayak ingin menutup hati. Saya nggak bilang menutup hati ya, karena saya ngelihat di soul connection ini sebenarnya kamu susah untuk menutup hati sama dia. Bahkan kamu selalu merasa terkoneksi. Cuma di sini kamu, kalau guarded ini saya lebih melihat kayak kamu saat ini ingin lebih menjaga hati kamu. Ya, kamu ingin membentengi hati kamu agar tidak disakiti lagi. Karena kamu sudah capek selalu bersabar sama dia misalnya, atau kamu selalu memaafkan dia misalnya, tapi dia selalu mengulangi kesalahan yang sama misalnya, atau selalu menyakiti kamu, dan kamu ngerasa kayak ini saatnya kamu benar-benar menyayangi diri kamu sendiri, melindungi ya, memprotek diri kamu, membentengi hati kamu agar tidak disakiti lagi. Itu yang saya lihat ya. Apa yang kamu rasakan kepada dia saat ini? Confusion, iya. Kamu merasa bingung dengan dia. Kamu merasa seperti nggak paham dengan cara dia kepada kamu. Tidak ada kejelasan misalnya, ya. Kalian merasa begitu dekat, begitu intens, tapi
Mungkin sikap dia membuat kamu bingung di sini. Bottom of the deck-nya ada kartu hope ya. Jadi yang saya lihat di sini ada potensi kamu sama dia ke depannya masih punya harapan untuk bisa bersama ya. Dan sebenarnya kamu juga masih berharap masih bisa bersama dengan dia. Kita akan lihat dari kartu tarotnya. Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini? Dan apa yang sedang kamu pikirkan tentang dia saat ini? Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini? Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu? Ada kartu Eight of Swords. Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini? Hanging Man. Apa yang sedang dia pikirkan tentangmu saat ini? Seven of Coins. Oke, jadi di sini yang saya lihat apa yang dia pikirkan tentangmu. Selama ini sepertinya dia telah memegang prinsip yang salah, atau di sini seperti ada mungkin ada sebuah pemikiran atau prinsip yang sudah lama dia jalani yang ternyata tidak membawa kebaikan atau tidak membawa kemajuan bagi dia. Dan saatnya Hanging Man mode, artinya bagi dia kalau sudah ada Eight of Swords di sebelah Hanging Man, ini sangat sangat berkesinambungan juga ya. Artinya di The Hanging Man ini dia mencoba melihat segala situasi dari perspektif yang berbeda, tidak hanya dari perspektifnya dia yang selama ini yang barangkali mungkin perspektif dia ada yang harus diperbaharui misalnya ya. Dia mencoba untuk mendapatkan sebuah pemahaman baru tentang semua situasi ini. Seven of Coins menggambarkan bahwa dia menyadari ya kalau selama ini apa yang sudah dia berikan atau investasikan ke dalam hubungan ini atau kepada kamu dalam bentuk waktu, perhatian, dan tenaga ataupun bahkan materi, itu tidak akan mengalami sebuah kemajuan kalau enggak dari dianya sendiri yang berubah. Ya, jadi di sini ada sebuah kondisi yang dari ketiga kartu ini menggambarkan sebuah kondisi yang stuck. Sebuah kondisi yang stuck ini tidak akan bisa berubah kalau tidak dari dirinya dia sendiri yang berubah dulu. Dan syukurnya ada kartu Hanging Man di sini. Artinya sekarang saat ini dia seperti takes time ya, take time untuk menyendiri, merenung, bahkan memikirkan semuanya. Dan itu sebenarnya pertanda baik meskipun itu juga membuat kamu sama dia masih berjauhan. Tapi at least seperti ini adalah proses healing bagi dia. Dan saya rasa bagi kamu juga ini merupakan proses healing di saat tidak berkomunikasi atau berjauhan dengan dia. Bottom of the deck-nya ada kartu Knight of Cups. Saya melihat di sini dia seperti ingin datang kepada kamu. Ada yang ingin mengekspresikan perasaannya, ada yang ingin minta maaf juga. Kita akan lihat apa yang sedang kamu pikirkan tentang dia saat ini. Banyak kartu. Apa yang sedang kamu pikirkan tentang dia saat ini? Knight of Coins, oke.
Apa yang sedang kamu pikirkan tentang dia saat ini? Knight of Cups. Apa yang sedang kamu pikirkan tentang dia saat ini? Two of Wands. Oke, yang saya lihat di sini ya, kamu pun juga sedang berproses saat ini, meskipun perlahan. Meskipun mungkin kamu benar-benar sangat menjaga hati kamu ya, tapi di sini kayak saya melihat kamu juga kangen sama dia, kangen ingin berkomunikasi dengan dia. Kamu merasa seperti dia ini masih bagian yang terpenting dalam hidup kamu sampai saat ini. Apapun situasi di antara kalian, kamu masih merasa kayak dia ini masih penting bagi kamu. Kamu masih menggenggam dia dengan erat di dalam hati kamu. Two of Wands menggambarkan kamu seperti sedang berusaha untuk membuat keputusan dalam hubungan ini. Ya, seperti kamu berada di antara dua pilihan, bisa jadi bertahan atau tidak, atau memilih dia atau yang lain, misalnya seperti itu ya. Tapi yang saya lihat di kartu ini, Two of Wands, seperti ada pintu gerbang yang terbuka. Artinya di sini kamu seperti sudah siap untuk memanifestasikan apa yang kamu mau sebenarnya. Ada pintu kesempatan. Yang saya lihat di sini ada pintu kesempatan yang terbuka lebar bagi kamu. Ini justru kayak saya lebih melihat pintu yang selama ini tertutup bagi kamu dan dia, sekarang kayak mulai perlahan-lahan terbuka kesempatan bagi kamu dan dia sebenarnya bisa bersama. Knight of Coins dan Knight of Cups menggambarkan kamu ingin balance antara logika dan perasaan. Ya, artinya secara praktikal kamu ingin melakukan segala sesuatu ini dengan benar. Kamu mencintai dia, tapi kamu ingin membawa hubungan ini di jalan yang benar. Di saat kamu bisa balance ya, karena keduanya ini sama-sama knights, artinya ini sama-sama balance. Ya, ini energi feminin ya. Knight of Coins dan Knight of Cups, kedua kartu ini berenergi feminin, yang dimana di saat kamu bisa menyeimbangkan kedua ini, ya, dimana kamu mampu bertindak yang jujur, meskipun kamu mencintai dia, maka pintu kesempatan akan terbuka lebar sama kamu. Kayak seperti kamu akan dianugerahi hadiah dari alam semesta atas kerja keras kamu ke dalam hubungan ini ya. Kerja keras kamu itu bukan untuk dia, tapi untuk kebaikan kalian. Kerja kerasnya yang lebih sulit adalah kita susah untuk melakukan yang benar di saat kita mencintai seseorang. Kalau misalnya contoh ya, ini contoh. Kalau kita mencintai seseorang, tapi orang ini selalu menyakiti kita misalnya, atau mengecewakan kita, ya, lalu kita harus bertindak yang jujur dan adil kepada diri kita dan kepada dia. Ya, kalau kamu mencintai seseorang, tapi kamu merasa dia tidak mencintai kamu kembali, kamu sudah saatnya untuk memutuskan, move on, atau lebih memilih diri kamu ya, dan tidak menaruh diri kamu di dalam situasi di mana tidak dicintai lagi. Ya, di saat kamu move on bukan berarti
Kamu bahagia tidak? Kamu pun juga patah hati, move on. Ya, siapa yang nggak patah hati ya? Pasti kamu patah hati, move on dari seseorang yang sangat kamu cintai. Itu berat loh. Itu berat dan benar-benar bisa menghancurkan hati dan mental. Sudah pasti, kamu akan patah hati jika meninggalkan seseorang yang kamu cintai. Tapi karena ini demi kebaikan kamu dan demi kebaikan dia, kamu harus melakukannya. Ya, di sanalah kamu akan menemukan sebuah kemenangan untuk diri kamu, spiritual kamu, ya, dan kehidupan kamu ke depannya. Itulah kerja kerasnya, sehingga alam semesta akan menghadiahkan kamu seperti kamu yang selama ini bimbang dan bingung, seperti putus asa, ya. Pintu ini selalu tertutup, yang sekarang akhirnya terbuka. Bottom of the deck-nya ada kartu Page of Cups. Saya melihat di sini akan ada komunikasi di antara kamu sama dia, yang dimana komunikasi itu bisa komunikasi heart to heart conversation, komunikasi dari hati ke hati, ya. Bicarakan secara jujur, tanpa adanya emosi negatif seperti kemarahan atau kedengkian, kebencian, seperti itu ya. Oke, untuk energi zodiak yang terbaca di sini ada energi dari zodiak Air Sign, Gemini, Libra, dan Aquarius. Ada Earth Sign, Capricorn, Virgo, dan Taurus. Ada Water Sign, Pisces, Cancer, dan Scorpio. Ada Fire Sign, Aries, Leo, Sagittarius. Energi zodiak yang terkuat di sini yaitu energi dari zodiak Earth Sign ya, Capricorn, Virgo, dan Taurus sangat kuat di sini. Kita akan lihat dari kartu oracle-nya. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini, atau setidaknya 1 bulan ke depan ya, karena energi Twin Flame akan selalu diupdate sebulan sekali. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Wow, wedding. Luar biasa. Ini yang seperti saya bilang tadi, ya, akhirnya pintu kesempatan bagi kalian berdua untuk menyatu itu terbuka. Ya, semua ini atas kerja keras kamu dan juga dia, ya, meskipun mungkin kamu duluan yang mengalami banyak hal-hal berat, lalu diikuti oleh dia yang akhirnya dia juga mau bekerja keras dalam hubungan ini. Ya, dan akhirnya situasi ini akan membawa kalian kepada sebuah hubungan yang berkomitmen, bisa ke pertunangan, bahkan bisa sampai langsung ke pernikahan. Apa yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Ada religious factors. Your love life is influenced by your religious upbringing and spiritual path ya. Jadi yang saya lihat di sini, saya justru melihat kartu ini lebih kepada kayak hubungan kamu sama dia ini benar-benar seperti kalian baru memulai jalan spiritual kalian. Dan prinsip kalian, keyakinan kalian, itu sangat besar mempengaruhi hubungan ini. Keyakinan yang membawa kalian menyatu. Apalagi yang mungkin terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat ini? Forgiving and learning, ya. Bagi kamu sama dia yang sedang berkonflik, ya, ada momen di mana kamu sama dia akan saling memaafkan dan saling belajar atas kesalahan kalian masing-masing, ya. Bottom of the deck-nya ada getting to know each other. Oke, jadi dari situasi sulit yang kalian hadapi, di sanalah kalian saling mengenal,
satu sama lain, saling mengetahui lebih dalam lagi satu sama lain melalui konflik atau melalui situasi sulit yang kalian hadapi saat ini ya. Dan justru hal itu membuat ikatan di antara kalian semakin menguat. Kita akan lihat dari kartu Divine Love Message, apa yang ingin dia sampaikan kepadamu saat ini. Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu saat ini? Apa yang ingin dia sampaikan kepadamu saat ini? I am electrified by you. Dia begitu tergetar oleh kamu. Seperti kayak dia itu ngerasa selalu kesetrum sama kamu. Apalagi yang ingin dia sampaikan kepadamu? I will just hurt you more right now. I need to be alone. Ya, seperti yang saya bilang tadi di energi Hanging Man ini. Kalau misalnya kamu melihat dia sedang menjauh dari kamu, itu bukan berarti kayak dia nggak cinta lagi sama kamu, tapi dia seperti butuh waktu untuk berpikir dan merenung ya, memproses segala sesuatu yang terjadi menjadi proses healing dan pemulihan. Apalagi yang ingin dia sampaikan kepadamu saat ini? I have had sleepless nights caught between confusion and pain ya. Sepertinya dia ini susah tidur belakangan ini ya. Selalu terjebak dalam rasa sakit dan juga bingung mengenai kamu, mengenai hubungan ini. I am entwined in the thought of finding you one day ya. Jadi di sini kamu itu selalu ada dalam pikiran dia. Apalagi bagi kamu yang saat ini mungkin sudah menjauh atau move on dari dia, dia masih berharap bisa menemukan kamu lagi suatu hari nanti. Oke, jadi ini general reading mengenai kamu versus dia dalam koneksi twin flame ya. Kita akan ambil charm Sio, siapa tahu ada Sio kamu atau Sio dia di sini. Ada Sio macan. Sio ayam, Sio kambing, Sio kuda, ada Sio naga, ada Sio tikus, ada Sio kerbau, ada Sio ular, ada Sio babi. Oke, sekarang saya akan ambil charms angka. Siapa tahu ada tanggal lahir kamu, tanggal lahir dia, tanggal bulan atau tahun lahir ya. Bisa tanggal spesial, tanggal putus, tanggal ketemu, tanggal jadian, nomor HP, nomor rumah, atau nomor plat kendaraan ya. Ada angka 8, 17, 13, 1, 2, 14, 5, 10, 9, 15, 20, 4.
Oke, sekarang saya akan ambil charms alfabet. Siapa tahu ada inisial nama kamu, nama dia, nama kota, nama pulau, nama negara, atau nama tempat di mana kalian pernah bertemu ya. Ada huruf G, R, V, B, O, Q, E, Z, W, H, A, D. Oke, sekarang saya akan ambil charms bulan. Siapa tahu ada bulan lahir kamu, bulan lahir dia, atau bulan spesial kalian ya. Ada bulan Juli, September, Januari, Maret, April, November, Desember, Agustus, Februari. Oke, sekarang saya akan ambil nama-nama weton. Siapa tahu ada weton kamu atau weton dia di sini. Ada Selasa Wage, Sabtu Legi atau Sabtu Umanis, Sabtu Kliwon, Rabu Pahing, Senin Legi atau Senin Umanis, Jumat Pahing, Senin Kliwon, Kamis Pon, Sabtu Pahing, Minggu Pahing. Oke, sekarang saya akan ambil pendulum ya. Siapa tahu kamu punya pertanyaan kepada alam semesta, maka pendulum ini akan mewakili alam semesta dalam menjawab pertanyaan kamu, iya atau tidak. Bagi yang nggak punya pertanyaan, bisa di skip sesi pendulum ini. Bagi yang belum siap, silakan di pause dulu videonya ya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan maju mundur, artinya jawabannya adalah iya. Kalau pendulum ini berakhir dengan gerakan kiri kanan, artinya jawabannya adalah tidak. Oke, saya akan mulai sekarang. Alam semesta mohon bantu untuk menjawab pertanyaan dari para penonton. Iya atau tidak?
Oke, kalau kita lihat dari gerakannya maju mundur ya. Artinya jawabannya adalah iya. Jadi apapun pertanyaan kamu, jawabannya adalah iya. Oke, sekian dulu untuk genre ini mengenai kamu versus dia dalam koneksi Twin Flame. Semoga resonate dan bermanfaat ya. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan klik tombol bell untuk notifikasi. Dan sampai jumpa di readingan berikutnya. Take care.